Bab 114, Hutan, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yah. Menepuk. Pria itu menepuk punggung Eugene dengan tangannya yang besar. Dengan caranya sendiri, dia menunjukkan kasih sayang tetapi tangannya sangat besar sehingga tepukan ringannya cukup untuk mengguncang seluruh tubuh Eugene. Sampai jumpa lagi, sobat, kata pria itu. Siapa bilang aku temanmu? Petik 2. Setelah menyeimbangkan tubuhnya, Eugene menatapnya dengan tajam. Matanya agak tajam, tapi dia tidak terlihat begitu mengancam. Karena melotot sejak dia masih bayi, hanya matanya yang terlihat mengancam, dan dia secara objektif tampan, sangat tampan. Seorang anak tampan yang cemberut tidak cukup untuk mengintimidasi pria itu. Itu bisa dimengerti, pria itu sendiri terlihat sangat mengintimidasi. Tato hitam menutupi tubuhnya yang berwarna coklat. Ada juga beberapa bekas luka di wajahnya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Eugene mengerutkan kening, itu tidak seberapa dibandingkan dengan wajah tersenyum pria itu. Bukan hanya pria ini, lusinan penduduk asli di belakang pria itu semuanya memiliki penampilan dan ukuran yang mengancam. Suku Zoran, mereka adalah salah satu suku terbesar di Samar. Pria di samping Eugene adalah pewaris muda suku Zoran. Dilihat dari penampilannya, sulit dipercaya bahwa dia masih muda, namun, pria itu secara mengejutkan berusia 19 tahun, seusia dengan Eugene. Kami berteman karena kami berbagi minuman. Petik 2. Aku hanya meminumnya karena kamu bersikeras membuatku meminumnya. Petik 2. Sambil menggerutu, Eugene memalingkan kepalanya. Dia telah bertemu suku Zoran sebulan yang lalu, tidak lama setelah meninggalkan tempat perlindungan elf. Ketika Eugene selesai menembakkan petir menggunakan busur Thunderbolt, dia dan para elf segera pergi. Penduduk asli yang tidak begitu cerdas ini terkejut, karena guntur menghantam tanah seperti hujan. Tetap saja, mereka bergegas masuk untuk migrasi besar para elf, meneteskan air liur. Eugene mengeluarkan banyak penduduk asli, sangat banyak. Pada awalnya, dia tidak berencana membunuh mereka, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bersikap lunak pada mereka. Jika dia tidak membuat mereka takut padanya, maka jumlah penyerang hanya akan meningkat, dan mereka akan terus menyerangnya. Ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Pada hari pertama perjalanan mereka, dia membawa hampir 100 penduduk asli. Waktu keberangkatan mereka ternyata agak mengerikan. Ada pasar budak di dekatnya, dan banyak prajurit suku berpartisipasi di dalamnya. Bagi mereka, mengejar dan berburu 100 elf hanyalah pesta yang menyenangkan. Eugene mengharapkan penyergapan berlanjut sepanjang malam. Untuk mempersiapkannya, dia berdiskusi dengan Christina tentang menggunakan pohon muda pohon dunia untuk memasang penghalang dan mengawasi berbagai hal, dan mungkin meminta bantuan. Avatar, pewaris Zoran, datang berkunjung. Eugene memperhatikan bahwa suku-suku lain secara terang-terangan berjingkat-jingkat di sekitar Avatar, jadi alih-alih menyerang secara membabi buta, Eugene menyambut Avatar untuk saat ini. Kamu kuat. 1. Setelah memperkenalkan dirinya dan sukunya, Avatar menyeringai dan menawarkan tangannya. Aku tahu api apa yang kamu pakai. Jadi apa? Apakah Anda akan mengambil keuntungan atau sesuatu? Jika saya melakukannya, maka saya akan kehilangan banyak prajurit Zoran. Avatar tidak tampak bermusuhan. Peri itu, apakah mereka budakmu? Tidak, mereka tidak. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku akan membawa mereka keluar dari hutan sialan ini. Di mana Anda membawa mereka? Ke wilayah hati singa. Jadi jika saya membantu Anda, maka saya membantu Leonhard. Avatar bahkan tidak meminta izin Eugene. Ketika Avatar memberi isyarat kepada prajuritnya, mereka memasang bendera Zoran di sekitar kamp. Itu saja, penduduk asli Samar lebih takut pada Zoran daripada orang luar yang melemparkan kilatan petir, menimbulkan badai, dan menembak keluar. Tuhan tahu apa. Avatar dan prajurit Zoran menjadi penjaga sukarelawan mereka selama sebulan, sepanjang perjalanan melintasi hutan hujan Samar. Bepergian dengan mereka saja sudah cukup untuk membuat suku lain tidak menyerang lagi. Aku akan mengunjungi Leonhard suatu hari nanti. Petik 2. Aku sudah memberitahumu ini beberapa kali, tapi aku tidak memintamu melakukan ini, jawab Eugene. Itu tidak mengubah fakta bahwa Zoran membantumu. Petik 2. Selama perjalanan mereka, Eugene berbicara dengan Avatar tentang banyak hal. Penduduk asli Samar tidak menyukai kekaisaran Kil. Bagi mereka, kerajaan Kil hanyalah seorang penjajah yang memasuki hutan hujan tanpa izin, merusak hutan sesuka hati, dan terus berusaha menjadikan hutan sebagai bagian dari tanah mereka. Kebanyakan suku akan berpikir seperti itu, tetapi berbeda dengan suku besar. Tidak berlebihan untuk menyebut suku besar, yang terletak jauh di dalam hutan hujan besar, negara-negara kecil. Suku sebesar itu biasanya terlibat dengan berbagai pihak, dan itu juga berlaku untuk suku Zoran. Eugene Hati Singa. Bahkan jika Anda tidak menjadi patriark, Hati Singa tidak akan bisa mengabaikan kehadiran dan kekuatan Anda, kata Avatar. Ketika Eugene pertama kali bertemu Avatar, Avatar mengingatkan Eugene pada Molon. Mereka tidak terlihat sama, tetapi mereka berdua adalah raksasa berotot dan tidak berbicara bahasa yang sama dengan baik. Aku ingin menjadi temanmu karena alasan itu. Kami seumuran dan kuat. Tidak buruk bagimu untuk berteman denganku. Petik 2. Ternyata mereka berbeda. Avatar lebih pintar dari Molon.
Saya pikir Anda benar-benar diuntungkan, bukan? Jika saya tidak melindungi Anda dan para elf, Anda tidak akan tiba di sini hari ini. Petik 2. Kalau begitu, apakah aku akan mati di tengah jalan? Haha, Anda tidak. Kamu kuat. Tetapi, Anda, Signard, Christina tidak akan mampu melindungi 100 elf tanpa bekas luka. Petik 2. Itu sangat berharga untuk digunakan ketika dia dan Sienna diserang selama pengintaian oleh Blade Penjara. Gavit Linman, Avatar tertawa terbahak-bahak dan menamparkan punggung Eugene. Aku akan sangat sulit. Ini akan memakan waktu lebih lama untuk sampai ke sini dan Anda akan menjadi sangat lelah. Petik 2. Eugene tidak menyangkalnya. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan bahwa prajurit Avatar dan Zoran membuat perjalanan itu sangat nyaman. Tanpa mereka, kelompok Eugene harus berhenti dan mengurung diri di dalam penghalang. Jika mereka mencoba meminta bantuan, perjalanan akan menjadi lebih lama, karena mereka akan dipaksa untuk melakukan perjalanan bola-balik kemudian, Hamel juga meninggal. Saya tidak meminta Anda untuk sesuatu yang materialistis, kata Avatar sambil tersenyum. Suatu hari, ketika saya mengunjungi rumah Leonhard, saya hanya berharap Anda akan menyambut saya sebagai tamu Anda. Petik 2. Itu, aku bisa. Petik 2. Eugene juga percaya bahwa baik untuk membuat aliansi dengan Avatar. Dia tidak yakin apakah dia akan mengunjungi Samar di masa depan, tetapi tidak ada salahnya berteman dengan pewaris suku agung. Saya juga bisa memahami situasi mereka. Petik 1. Helmut mendukung kebebasan penduduk asli Samar. Alasan mengapa Kekaisaran Kiel tidak bisa hanya mengirim pasukan untuk menaklukkan Samar adalah karena beberapa negara, termasuk Helmut, mengendalikan Kekaisaran Kiel. Karena itu, ada beberapa suku yang secara langsung melakukan pertukaran dengan Demon Folk di Helmut. Suku yang paling kuat dari semuanya adalah suku Kocila. Mereka adalah suku terbesar di hutan hujan Samar dan juga menguasai beberapa suku di sekitarnya. Mempertimbangkan ukurannya, wajar jika banyak rumor tentang suku Kocila ada, tapi tidak ada. Itu sebagian karena tanah mereka menjadi dusun-dusun, dan sebagian karena fakta bahwa suku itu terlalu terpencil. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pasar budak ketika sebagian besar suku melakukannya, dan selain dari suku yang mereka kuasai, mereka tidak pernah melakukan pertukaran dengan siapapun. Eugene tidak berpikir Kocila atau suku yang berafiliasi dengan Helmut berada di belakang barang, tetapi dia harus tetap waspada karena Helmut terlibat. Dia tidak mengatakan itu dengan keras di depan Avatar. Bukan hal yang buruk untuk membuat aliansi dengan suku Zoran, tetapi Eugene belum mempercayai Avatar. Dia mendapat manfaat dari Avatar dan suku Zoran selama perjalanan mereka, tetapi terlalu dini untuk mempercayai mereka. Saya tidak peduli tentang kunjungan, tetapi jangan menyelundupkan diri Anda sendiri. Jika Anda akan datang, pergi melalui saluran yang tepat dan kirimi saya surat sebelum Anda melakukannya. Petik 2. Saya memang memiliki akal sehat, Avatar tertawa terbahak-bahak. Ancila Kains, istri kedua Patriark Hati Singa, memulai paginya lebih awal. Dia biasanya bangun sebelum fajar, tetapi dia tidak langsung keluar dari kamar. Meskipun suaminya, Gillette, dan anak-anaknya yang cantik tidak ada di rumah utama sekarang, dia ingin mempertahankan martabatnya sebagai nyonya kedua dari rumah Leonhard yang bergengsi. Dia harus selalu tampil sempurna. Dia terutama tidak pernah bisa menunjukkan wajah lusuhnya kepada orang lain setelah dia bangun. Itu sebabnya Ancila memohon untuk mempersiapkan semuanya sendiri, tanpa bantuan pelayan, tepat setelah dia bangun. Dia mandi, mengeringkan dan menyisir rambutnya, merias wajahnya, dan memilih pakaiannya untuk hari itu. Meskipun dia tidak punya rencana untuk keluar dan juga tidak ada tamu yang diharapkan, itu tidak mencegahnya melakukan yang terbaik untuk tampil sopan. Setelah berjam-jam persiapan, matahari akhirnya terbit. Jika Patriark dan anak-anaknya ada di rumah, dia akan sarapan bersama mereka. Namun, hanya ada Ancila dan Gerhard di sana sekarang. Dia tidak ingin terlihat bermusuhan, dan dia memastikan bahwa dia berhubungan baik dengannya. Tetap saja, makan berdua dengannya. Agak canggung. Gerhard juga merasakan hal yang sama, sehingga mereka jarang berbagi meja yang sama. Pagi hari ini sama seperti pagi biasanya, Gerhard di pavilion dan Ancila di gedung utama. Dengan seorang pelayan menemaninya, Ancila duduk di depan meja dan mencium aroma kopi di cangkirnya. Secangkir kopi tanpa sebutir gula dan sepiring salad segar ada di hadapannya. Martabat, Ancila mengejar termasuk penampilan. Pola makan yang bersih dan olahraga yang teratur adalah bagian dari upayanya untuk menunjukkan martabat sebagai istri kedua dari leluhur Hati Singa. Namun, dia tidak hanya menghargai penampilan. Sementara Patriark pergi, Ancila mengatur semua urusan di rumah utama, terutama acara sosial. Ada banyak pesta selamat tahun baru. Ada pesta yang diselenggarakan oleh Marques Ragos minggu depan. Undangan itu mengatakan pesta itu untuk merayakan tahun baru, tetapi Ancila tahu bahwa pesta itu sebenarnya tentang memamerkan kekuatan Ragos. Tidak jarang bangsawan melakukan ini. Sebagian besar pesta bangsawan berpangkat tinggi adalah tentang memamerkan kekuatan mereka. Para bangsawan menjaga satu sama lain dengan pamer dalam hal kemewahan pesta dan peringkat tamu, persepsi barang tentang anak yang berdiri di depannya telah berubah secara drastis. Mana Eugene, yang mulai kelebihan beban, menekan barang. Mengangkat bulunya, dia menerkam Eugene. Mereka juga merevisi hubungan mereka dengan memeriksa siapa yang menolak undangan dan siapa yang pergi ke pesta siapa.
Marques Ragos dan Count Brit mengadakan pesta mereka pada tanggal yang sama. Mereka menjadi sangat jelas, dengus Ancila. Dia menerima undangan dari mereka berdua. Sebagai rumah paling bergengsi di Kill, tidak, benua, klan Hati Singa dapat berpartisipasi dalam pesta manapun. Tuan rumah adalah orang-orang yang resah dengan kehadiran Leonhard. Pesta mana yang harus saya hadiri? Ancila dengan gembira bertanya-tanya, dan menyerahkan laporan itu setelah memeriksa daftar tamu. Konten iklan. Dalam laporan ini, ada banyak informasi selain dari partai. Itu tentang berbagai rumor tentang keturunan agunan Leonhard, dari siapa yang menikah dan melahirkan anak hingga. Ancila memuntahkan kopi harum di mulutnya. Pelayan yang terkejut mendekat, tetapi Ancila tidak peduli dengan pelayan dan martabatnya sebagai istri kedua. Petik 2. Ada apa dengan laporan ini? Petik 2. Ancila melompat dari tempat duduknya, gemetaran. Dia memeriksa laporan bernoda kopi beberapa kali. Merasa pusing, dia jatuh kembali ke kursi. Ada apa dengannya? Apa yang telah dia lakukan? Petik 1. Laporan itu juga termasuk keberadaan dan status Eugene. Kemarin, Eugene telah kembali melalui gerbang selatan Kekaisaran Kill, bukankah dia menyerang dengan cakarnya? Itu saja sudah cukup untuk mengejutkan Ancila. Sejak kapan dia meninggalkan Kill? Dia tahu bahwa Eugene telah meninggalkan kastil Ksatria Singa Hitam. Dia tidak tahu tujuan pastinya, tetapi dia berasumsi bahwa itu adalah suatu tempat di Kekaisaran Kill. Namun, laporan itu mengatakan Eugene telah tiba di Kekaisaran melalui gerbang selatan. Selatan, hutan hujan samar. Kapan? Mengapa samar? Itu juga bukan. Sampai ke gerbang selatan, Eugene telah dikawal oleh suku Zoran besar, salah satu suku paling kuat di Samar. Dan elf. Dia tidak tahu mengapa Eugene terlibat dengan orang barbar Samar di tempat pertama, tetapi sekarang Eugene juga membawa 100 elf dan 3 pohon mengambang di atas kepala mereka. Dan Teres. Petik 2. Ancila mencubit pahanya, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Sakit, yang berarti ini bukan mimpi. Laporan yang luar biasa ini semuanya benar. Eugene telah dikawal oleh penduduk asli Samar, memimpin 100 elf, dengan 3 pohon melayang di atas kepala mereka. Di depan umum, dia telah melewati gerbang, bermalam di kota selatan, dan tiba pagi ini di gerbang warp di ibu kota Ceres. Laporan itu terlalu konyol. Ancila terlambat sadar dan pertama-tama menyeka kopi di mulutnya dengan sapu tangan. Mobil Riage. Bawa kereta. Petik 2. Nona Ancila. Petik 2. Kepala pelayan mansion buru-buru mendekati Ancila. Kami menerima pesan dari gerbang warp. Petik 2. Pesan apa? Gerbang warp di Ceres meminta untuk dihubungkan. Untuk siapa? Petik 2. Tuan Eugene, Nona. Petik 2. Sambil membungkukkan bahunya, kepala pelayan itu menjawab. Ancila mengerang sambil memegangi kepalanya. Petik 2. Ada apa dengan anak itu? Petik 2. Maaf. Saya belum menerima laporan tentang dia menuju ke Samar, jadi mengapa dia datang dari Samar? Petik 2. Petik 2. Ada apa dengan para elf? Dia tidak hanya membawa 1 atau 2 elf, tapi 100 dari mereka. Dari mana dia membawa para elf itu? Tentu saja, Samar. Kenapa dia membawa ratusan ELVES dari Samar? Petik 2. Petik 2. Mengapa dia memiliki pohon yang melayang di atas kepalanya? Kenapa dia melakukan hal itu di tempat terbuka? Mengapa dia sukarela menjadi badut? Petik 2. Itu, aku tidak yakin. Petik 2. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah berteriak, Ancila ambruk di kursinya lagi. Petik 2. Siapkan kereta. Petik 2. Apakah kamu akan bertemu dengannya? Petik 2. Kalau begitu, apakah aku tidak akan bertemu dengannya? Haruskah saya tidak menghubungkan gerbang warp dan hanya memintanya untuk berjalan? Petik 2. Menyesali pertanyaannya, kepala pelayan menundukkan kepalanya tanpa menjawab. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dasar itu, bocah nakal. Petik 2. Saat dia menarik napas, Ancila mengepalkan tinjunya. Ya ampun. Petik 2. Setelah menumpahkan kemarahannya pada kepala pelayan, Ancila dengan lembut tersenyum pada Eugene yang melewati gerbang. Ini tidak terduga. Apakah mereka teman-temanmu? Dia terbakar di dalam. Tetap saja, dia tidak bisa menunjukkannya kepada Eugene. 7 tahun telah berlalu sejak Eugene menjadi putra angkat dari rumah utama, dan Ancila tidak pernah kehilangan ketenangannya di depan Eugene selama ini. 1, 2, ya ampun, kau membawa begitu banyak teman. Petik 2. Apakah kamu marah? Petik 2. Eugene melihat mata Ancila berkedut. Oh, tidak, marah, kenapa aku harus marah? Tidak ada yang perlu marah tentang membawa teman. Petik 2. Saya pikir Anda marah, pikir Eugene. Ancila berbicara terlalu ramah. Eugene melirik para pelayan dan ksatria di belakang Ancila. Dia bertemu mata Hazard, Kapten Divisi 2. Hazard sedikit membungkukkan bahunya dan menggerakkan bibirnya. Mereka bukan teman, kata Eugene, setelah melirik ke belakang. Termasuk Signard, 100 elf berdiri di belakangnya. Lalu, siapa mereka? Petik 2. Keluarga. Petik 2. Keluarga. Eugene, saya tidak yakin apa yang Anda bicarakan sekarang. Petik 2.
Ancila mengangkat kipas bulunya untuk menyembunyikan sudut mulutnya yang berkedut. Mereka lebih seperti tetangga, daripada keluarga. Petik 2. Petik 2. Kamu kehilangan aku. Petik 2. Bukankah hutan rumah utama itu luas? Eugene bertanya dengan polos. Hutannya, luas. Ini memiliki banyak pohon. Dan apa pohon-pohon di atas kepalamu? Petik 2. Saya akan menanamnya di hutan. Petik 2. Petik 2. Bukankah sudah ada banyak? Mengapa pohon-pohon itu secara khusus? Apakah ada alasan bagi Anda untuk membawa beberapa pohon yang mengambang di atas kepala Anda? Petik 2. Ini adalah pohon yang mahal dan langka. Petik 2. Petik 2. Itu bagus. Jadi, apa hubungan para elf dengan hutan yang luas? Petik 2. Aku akan membiarkan mereka hidup di hutan, kata Eugene sambil tersenyum canggung. Kipas angin di tangan Ancila hancur. 1. Tampaknya Avatar tidak baik dengan bahasa umum, jadi baris-baris ini diterjemahkan secara langsung.